Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita coba melihat tentang perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi penelitian itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Jadi ini merupakan bentuk dari paradigma penelitian, dan secara umum perbedaan antara kuantitatif dan penelitian kualitatif itu adalah dalam bentuk data yang disajikan. Kalau penelitian kuantitatif itu berkaitan dengan data dalam bentuk angka atau disajikan dengan statistik gitu ya. Sedangkan penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka yang disajikan dalam naratif ataupun deskriptif. Perbedaan di antara keduanya itu juga berbentuk positivistik logik yang berasumsi pada fakta sosial atau bahwa hubungan-hubungan dengan realitas tunggal, dan itu sekali lagi membuat dia berbeda gitu ya. Sementara kalau kualitatif lebih bersifat konstruksionalistik ya, beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal. Jadi majemuk, dia berhubungan dengan dinamika dan interaktif di antara individu pelaku. Jadi realitas sosialnya buatan manusia dan dapat diubah oleh manusia. Jadi di antara dua penelitian itu memang berbeda gitu ya. Jadi antara kualitatif dan kuantitatif. Perlu untuk saya sampaikan untuk mengawali gitu ya, sebuah penelitian perlu kita paham tentang langkah-langkah penelitian. Jadi langkah-langkah penelitian itu yang pertama memilih satu topik penelitian. Kalau kita ya berkaitan dengan pendidikan agama Islam gitu ya, kita lihat topik-topik yang relevan yang menjadi masalah daripada penelitian. Setelah itu yang kedua, kita mengkaji literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Gitu ya. Kalau tanpa ada literatur yang sesuai dengan topik kita, maka kita agak kesulitan untuk melakukan pendalaman terhadap sebuah topik atau masalah. Ya. Jadi untuk literatur itu ya bisa bersifat dari buku, dari jurnal, dari bacaan media cetak, maupun yang sifat hari ini ya media elektronik gitu. Dan termasuk dari referensi para expert ataupun pakar yang di bidangnya yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Yang ketiga, ketika kita sudah memahami topik dan literaturnya, kita bisa memilih dan menyatakan dan merumuskan masalah. Gitu ya. Kalau ya memilih, menyatakan masalah atau identifikasi masalah. Setelah itu kita ajukan hipotesis, ya, asumsinya. Dan yang kelima, kita bisa menetapkan desain, pendekatan, dan metode apa yang kita pakai, apa kualitatif atau kuantitatif. Ketika dari dua metode itu ada lagi jenis-jenis metodenya. Kalau kuantitatif itu ada jenis penelitian korelasi atau hubungan gitu ya. Ada penelitian eksperimen dan banyak lagi. Sementara kalau penelitian kualitatif itu ada jenis-jenis penelitiannya, yaitu penelitian deskriptif, penelitian etnografi, penelitian fenomenologi, dan banyak lagi. Selanjutnya kita
ketika kita sudah dapat menentukan apa namanya jenis penelitiannya, kita sudah bisa melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data masing-masing jenis penelitian tadi ya sekali lagi berbeda gitu ya. Kalau kualitatif ya sifatnya lebih kepada pengumpulan data dengan menggunakan uh, observasi, kita bisa juga menggunakan wawancara atau interview, dan bisa juga uh, menganalisis atau mengumpul dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau tema-tema penelitian kita. Nah, selanjutnya kita mengolah dan menganalisis data, gitu ya. Mengolah dan menganalisis data ya tadi sudah disampaikan bahwa kalau kuantitatif itu akan diolah dengan statistik, gitu ya, karena menyangkut dengan angka-angka. Kalau yang sifatnya kualitatif, yang hasilnya naratif, gitu ya, itu akan kita kumpulkan, kita reduksi, gitu ya, kita interpretasi dan kita display, sajikan. Jadi menginterpretasi temuan-temuan sesuai dengan hasil. Selanjutnya kita melakukan menyusun kesimpulan dan atau generalisasi satu penelitian. Jadi menyusun, yang ke-9 itu adalah, ke-10 itu adalah menyusun laporan penelitian. Nah, kalau langkah-langkah ini kita pahami, langkah-langkah ini kita laksanakan, berarti proses penelitian itu sudah kita jalankan, dan proses-proses inilah yang kita tuangkan. Nah, seperti apa yang saya pernah sampaikan yang minggu kemarin, gitu ya. Sistematika sebuah penelitian itu harus kita pahami dan kita kuasai. Dan setelah itu baru dari kalau kerangka. Jadi kalau kita seperti kita analogikan, seorang tukang jahit itu dia bisa bekerja untuk membuat pakaian, membuat celana, baju, apa yang dia dahulukan? Itu kerangka, gitu ya, kerangka ataupun desainnya. Nah, makanya itu dalam penelitian harus didesain. Kalau tanpa didesain, itu tidak akan jadi penelitian. Dan juga untuk membuat sebuah penelitian itu harus dimulai dari, ya dimulai dari mana? Ya dimulai dari, kalau untuk menulisnya dimulai dari satu ketikan, gitu ya, dimulai dari satu coretan, dimulai dari satu membaca masalah yang terkait, gitu ya. Setelah itu kita mendapat informasi dan kita bisa memulai untuk melakukan penelitian. Nah, saya kira itu yang menjadi substansi dari metodologi penelitian yang harus kita kuasai, dan kita harapkan ini menjadi modal utama untuk kita bisa melakukan penelitian, terutama untuk menghasilkan skripsi kita yang dimulai dari langkah mengajukan tema ataupun mengajukan judul, dan setelah itu kita tuangkan ke dalam proposal penelitian, dan proposal penelitian ini nanti akan didampingi oleh ditunjuk pembimbingnya, dan kita akan berkonsultasi dengan pembimbing ya untuk perbaikan-perbaikan, dan setelah itu kita di ACC atau direstui untuk diseminarkan proposal, dan setelah itu baru kita akan melakukan riset, gitu ya, pengumpulan data untuk menjawab persoalan yang kita angkat. Nah, sehingga kalau ketika kita mendapatkan hasil penelitian itu yang kita interpretasikan dalam laporan penelitian kita, dan akan kita laporkan, dan hingga hasilnya diterima sehingga skripsi kita jadi, dan itu menjadi syarat utama untuk kita menjadi sarjana. Nah, jadi tugas yang perlu saya sampaikan dengan Anda semua mahasiswa, gitu ya. Saya minta coba Anda masing-masing untuk mendesain atau mencari tema dan referensi dan sistematika dari sebuah penelitian. Itu yang perlu Anda buat, dan nanti kita akan diskusi terhadap sistematika penelitian yang Anda